Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Haryadi Ardiansyah dari Prodi Ilmu Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalender Hijriyah dan Masehi Hisab dan Rupiah. Macam-macam kalender di Indonesia saat ini berlaku 5 macam kalender, yaitu kalender Hijriyah, Masehi, Saka Bali, Saka Jawa, kalender Cina. Semua kalender itu memiliki sistematika sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik nama bulannya ataupun umur dalam masing-masing bulannya. Yang pertama ada kalender Masehi. Berdasarkan pengamatan astronomi, siklus matahari ini ternyata tidak tetap atau bersifat variatif dalam satu tahunnya. Pada mulanya, kalender ini diawali dengan munculnya rasi bintang Aries pada tanggal 24 Maret. Namun pada tahun 325 Masehi, rasi bintang Aries sudah muncul pada tanggal 21 Maret, sehingga tanda awal perhitungannya berubah menjadi tanggal 21 Maret. Kemudian pada tahun 1582, seorang astronomi melihat rasi bintang Aries sudah muncul pada tanggal 11 Maret, sehingga disimpulkan dari tahun 325 Masehi sampai tahun 1582 Masehi terjadi keterlambatan 10 hari. Yang kedua ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah atau di kalender Islam merupakan kalender yang sistemnya dimulai sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan tahun pertamanya yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, sedangkan kalender biasa atau kalender Masehi menggunakan peredaran matahari. Penentuan dimulainya sebuah hari dan tanggal. Pada kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Pada sistem kalender Masehi, sebuah hari dan tanggal dimulai pada pukul 12 dini hari waktu setempat. Namun pada sistem kalender Hijriah, sebuah hari dan tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib. Kalender Hijriah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik, bulan kalender lunar atau komariah. Memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah 12 kali 29,53059 hari, sama dengan 354,36708 hari. Hal inilah yang menjelaskan satu tahun kalender Hijriah lebih pendek 10-12 hari dibanding dengan satu tahun kalender Masehi. Selanjutnya ada Ruqyah. Ruqyah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Ruqyah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik serta seperti teleskop. Ruqyah dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam atau maghrib, karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya matahari, serta ukurannya sangat tipis apabila hilal terlihat. Maka pada petang maghrib, waktu setempat telah memasuki bulan kalender baru Hijriah. Apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib dari berikutnya. Perlu diketahui bahwa dalam kalender Hijriah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari, waktu setempat, bukan saat tengah malam. Sementara penentuan awal bulan atau kalender tergantung pada penampakan visibilitas bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriah dapat berumur 29 atau 30 hari. Aktivitas Ruqyah dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtima. Pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari. Apabila hilal terlihat, maka pada petang atau maghrib, waktu setempat telah memasuki tanggal 1. Namun tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtima dengan terbenamnya matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah atau teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya.
Kriteria dan John 1932,1936 menyebutkan bahwa hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut arc of light antara bulan matahari sebesar 7 derajat. Dewasa ini rukyat juga dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih seperti teleskop dilengkapi CCD imaging. Namun tentunya perlu dilihat lagi bagaimana penerapan kedua ilmu tersebut. Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Mengapa kalender Islam ditetapkan dengan nama kalender Hijriah? Dan pertanyaan yang kedua ada apa yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan kalender Hijriah? Penentuan tahun 1 kalender Islam. Kemudian jawabannya, yang pertama, penamaan Hijriah merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai dimulainya perhitungan tahun Hijriah. Pembuatan kalender Hijriah berdasarkan permasalahan surat menyurat kala itu yang dialami pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin. Jawaban yang kedua, ada yang mengusulkan pula awal patokan penanggalan Islam adalah tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, pada tahun 638 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun di mana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.